Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Pradangga akan menjelaskan tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi beberapa network menjadi subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada pada network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagai host ID dikorbankan dalam membuat ID host tambahan. Berikutnya, network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP, terdapat dua IP yang bersifat khusus. Network adalah identitas suatu kelompok IP, terletak pada IP pertama dari suatu kelompok. Broadcast adalah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi, terletak pada IP terakhir dari suatu kelompok. Berikutnya, perhitungan subnetting. Ini subnetting kelas C /24 0 sampai 255. 0 sebagai network dan 255 sebagai broadcast. Nah, di bawahnya ada /25, itu /24 dipecah menjadi 2, dibagi menjadi 2 dengan ada dua subnetting. Yang pertama 0 sampai 127 dan yang kedua 128 sampai 155. Kemudian ada /26, ada 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255. Ini perhitungan subnetting. Dan ada /27. Kemudian kita akan menuju ke Cisco prakteknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komputer, switch, dan router. PC1 saya isi IP address-nya 192.168.1.1.1. Subnet masknya 192. Saya memberikan gateway-nya 1.62. Kemudian PC 2-nya saya isi 1.2, subnetnya 192 dan gateway-nya saya kasih 1.62 juga. Dan yang PC 3 ini tidak saya kasih gateway. Ini 1.3, 192. Kemudian ada PC 4. Ini ada 1.65. Kenapa 1.65? Karena sudah ganti subnetting yang berikutnya. Kita ini memakai subnetting /26. Makanya subnet masknya 1.192. Ini 192. Kita pakai /26. Kemudian ada PC 5, IP address-nya 66, tidak memakai gateway. Kemudian ada PC 6 1.67 192, ini tidak ada gateway-nya. Kemudian routernya Fast Internet 00, ini untuk lab 1, 62 kan, gateway-nya 62, ini untuk menghubungkannya, ini 192, ini di-on-kan. Kemudian yang untuk lab 2 kita taruh di sini, ini 126. Ini 192 ini. Untuk menghubungkan kepada gateway yang ini, 126. Nah, sekarang kita mengklik simulasi. Edit ini pakai ICMP. Kemudian percobaan pertama kita akan
mencoba mengirim PC1 ke PC3. Kita mulai. PC1 menuju ke switch, kemudian ke PC3, diterima, kemudian kembali ke switch, kemudian kembali ke PC1. Kenapa kok tidak melalui router dulu? Karena di lab 1 sudah ada PC3-nya. Jadi langsung melalui sini, ke sini, kembali ke sini. Karena komunikasi dua arah, maka kembali lagi ke PC1. Kemudian percobaan kedua. Percobaan kedua kita akan mengirim dari PC1 yang ada gateway-nya ke PC4 yang ada gateway-nya juga. Kita coba. Kita mulai menuju ke switch. Karena tidak ada PC4 di lab 1, maka dikirimkan ke router dulu untuk mencari PC4. Ternyata PC4-nya ada di lab 2. Lab 2 mencari PC4, kemudian kirim ke PC4. Karena ada gateway-nya, dia menerima PC1 dari PC1. Kemudian dikirim lagi ke switch, karena komunikasi itu dua arah. Dikirim ke router, ke switch lagi, kemudian akan di PC1. Ini sesama memiliki gateway. Ini gateway, ini nggak ada gateway tapi bisa. Kenapa? Karena ini masih satu switch, masih satu lab, nggak pindah router. Jadi makanya tetap bisa yang tadi. Yang ketiga, kita akan mencoba dari PC4 ke PC3 yang tidak ada gateway-nya. Kirim ke switch lab 2, lalu kirim ke router. Nah, ini tidak menerima karena PC3 tidak memakai gateway. Jadi tidak merasa ada PC3 di sini di lab 1. Maka dari itu ini nggak dilanjutkan pengirimannya. Kemudian kita delete. Kemudian percobaan ke 4 berikutnya dari PC3 yang tidak memiliki gateway menuju ke PC6, sesama tidak memiliki gateway. Tidak bisa mengirim karena tidak bisa melalui routernya, langsung tidak bisa. Ya, gitu. Kemudian kita mencoba melihat real time-nya. Kemudian kita klik reset 192.168 tadi ke PC3 ya. PC3 berarti 1.3. Reset complete. Kemudian kita lihat juga tadi PC1 percobaan kedua di PC1 ke PC4. Coba lihat. PC4 berarti 1.65. 1.65. Tracker complete karena sama memiliki gateway tadi. PC1 memiliki gateway, PC4 juga memiliki gateway. Kemudian percobaan keempat dari percobaan ketiga dari PC4 ke PC3. PC4-nya memiliki gateway, tapi PC3-nya tidak memiliki gateway.
Coba lihat. Titik 1.3. Nah, tidak muncul. Kalau tidak ditunggu. Request timeout karena PC3-nya tidak ada. Kemudian kita percobaan keempat tadi di PC4 atau PC ke PC3 ya. PC4 ke PC3 kita coba. Titik 168.1.3. Tidak bisa mengirim. Ini kalau ditunggu nanti keluar tidak kayak seperti tadi. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.